Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aida Fitriani dengan NIM 2311735 dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang landasan filosofis pendidikan. Yang pertama, kita akan tahu terlebih dahulu tentang definisi dari landasan. Landasan merupakan dasar atau pondasi dari sesuatu yang nantinya akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Atau garis besarnya yaitu landasan merupakan sebuah pondasi atau dasar dari sesuatu hal. Nah, kemudian kita akan membahas tentang definisi pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan proses pengubahan sikap, tingkah laku, dan pemikiran yang dilakukan melalui proses pengajaran atau pelatihan. Sedangkan landasan pendidikan juga terbagi menjadi beberapa poin. Salah satunya adalah landasan pendidikan filosofis. Nah, filosofi sendiri didefinisikan sebagai hasil dari konsep pemikiran manusia dalam menilai sesuatu objek tertentu secara arif dan bijaksana. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan dua pengertian. Yang pertama landasan pendidikan dan yang kedua landasan filosofis pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Sedangkan pengertian landasan filosofis pendidikan adalah dasar atau pondasi yang dibuat berdasarkan pemikiran manusia yang semakin lama akan berkembang sehingga proses pengubahan sikap, tingkah laku, dan pemikiran seseorang melalui pengajaran atau pelatihan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, adapun karakteristik dari landasan filosofis pendidikan yaitu berisi tentang gagasan atau konsep yang bersifat normatif atau sesuai dengan standar aturan dan preskriptif yang bersifat memerintah. Kemudian hubungan antara filsafat dan aspek pendidikan. Nah, konsep filsafat umum yaitu hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, hakikat nilai, dan konsep pendidikan yaitu tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, peran pendidikan, dan peserta didik. Nah, adapun contoh dari landasan filosofi pendidikan yaitu diantaranya adalah Pancasila. Pancasila ini sendiri sebagai falsafah negara yang sudah ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 yang berisikan bahwa Pancasila berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh implikasi dari Pancasila itu sendiri yaitu pengetahuan dan nilai-nilai yang bersifat mutlak tentunya harus tetap dipertahankan. Demikian juga pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang masih dipandang benar dan baik juga perlu dikonversasikan. Nah, selain dari Pancasila, yang kedua yaitu adanya idealisme. Dalam idealisme, realitas terdiri dari ide-ide, pemikiran, akal atau jiwa. Adapun pengimplikasian dari idealisme yaitu semua peserta didik berhak dan berkesempatan untuk mengikuti kurikulum yang sama. Dan yang ketiga yaitu adanya realisme atau sebuah aliran filosofis yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk dikenal. Implikasinya yaitu sekolah menjadi sarana penyedia pengetahuan bagi siswa dan penyelenggaraan mengacu pada tujuan hidup. Dan pendidikan formal berisi tentang pembelajaran dari pengetahuan yang terorganisasi dan terklarifikasi dalam mata pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya pragmatisme yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu pengalaman-pengalaman pribadi. Adapun pengimplikasiannya yaitu pendidikan merupakan proses penggalian atau pengelolaan pengalaman secara terus-menerus, menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup. Sehingga nantinya akan terjadi pembiasaan, pembelajaran, dan peneladanan.
Dan adapun karakteristik dari pragmatisme yaitu fokus pada pengalaman dan hal-hal yang dapat dirasakan oleh manusia, yakni pragmatisme menekan bahwa realitas dan kebenaran bergantung pada pengalaman manusia yang terbatas. Yang kedua, adanya pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan aktivitas manusia, yaitu dalam pandangan pragmatisme, pengetahuan bukan hanya diterima pasif, tetapi manusia juga aktif dalam menciptakan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman transaksional. Yang ketiga yaitu adanya nilai-nilai yang bersifat relatif dan bergantung pada kegunaan, yang dimana pragmatisme mengatakan bahwa nilai-nilai etis bersifat relatif dan berubah seiring perubahan dalam budaya dan masyarakat. Nah, selanjutnya dari pembahasan di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan, yaitu landasan filosofis pendidikan merupakan fondasi yang dibuat berdasarkan pemikiran manusia yang bijak, sehingga dapat mengubah perilaku seseorang melalui pengajaran atau pelatihan. Adapun contoh dari landasan filosofis pendidikan yaitu landasan Pancasila, idealisme, pragmatisme, dan realisme. Dan filosofis pendidikan memiliki karakteristik yaitu normatif dan preskriptif. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.